Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum wa jami'al muslimin minan nar. Akhwati wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan pada kita sekalian banyak kenikmatan dan karunia sehingga kita masih perkenankan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya, dan kenikmatan, kesehatan, kesempatan sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih kumpulkan salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala di Masjid Jannatul Firdaus untuk bersama mengkaji, mempelajari tentang perkara agama kita. Pada kesempatan yang lalu kita telah membaca tafsir surat Lam yakunil ladzina kafaru, atau yang disebut dengan surat Al-Bayyinah. Dan insyaallah ta'ala pada kesempatan malam hari ini kita akan membaca tafsir surat Al-Qadar. Siapa yang membaca? Silahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. Jazakallah khair, barak fik. Kita akan membaca tafsir dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsir beliau pada surat Al-Qadr. Ini pada surat Al-Qadr. Di surat Al-Qadr ya, terdapat padanya 5 ayat. Ya, terdapat padanya 5 ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qadr pada ayat yang pertama, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguhnya kami telah menurunkannya. Menurunkannya di sini dhamir atau kata gantinya yaitu telah menurunkan Al-Qur'an fi lailatul qadr, pada malam ya Al-Qadr, yaitu pada malam Lailatul Qadar.
Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, dan tahukah engkau apakah malam kemuliaan itu, yaitu malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar, malam kemuliaan itu, yaitu Lailatul Qadar, itu lebih baik, khair, itu lebih baik min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaikah, pada malam itu turun para malaikat. Kemudian waruhu fiha, dan ruh di sini itu adalah malaikat Jibril, biidni rabbihim, itu dengan izin Tuhan mereka, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, min kulli amr, itu untuk mengatur ya semua urusan. Yang disebut nanti ya catatan takdir ya selama 1 tahun yang berada ya di tangan para malaikat, itu di tangan malaikat. Kemudian salamun hiya hatta matla'il fajr, ya keselamatan, kesejahteraan pada malam itu hingga terbit fajar, hingga terbit ya, waktu sholat subuh. Kemudian sebelum kita masuk ya, pada pembahasan bahwasannya nama surat Al-Qadar yang dinamakan dengan apa? Sebagaimana yang disebutkan, yaitu sumiyat hadhihi surah bi suratil qadar. Di surat ini ya dinamakan surat Al-Qadar. Kemudian penjelasan apakah surat ini Makkiyah atau Madaniyah. Ya, surat Al-Qadar mukhtalafun fiha, yang diperselisihkan apakah surat Al-Qadar ini Makkiyah ya, atau Madaniyah. Di antara mereka ada yang mengatakan innaha Makkiyah, dan di antara mereka ada yang mengatakan ya innaha Madaniyah. Dan disebutkan di tafsir ini ya bahasanya surat Al-Qadar adalah Makkiyah. Kemudian di antara maksud dari surat Al-Qadar, termasuk paling pentingnya dalam surat Al-Qadar ini adalah zikru fadaili Lailatul Qadar. Itu disebutkan keutamaan-keutamaan pada malam ya Lailatul Qadar atau Lailatul Qadar. Kita sering mengatakan apa? Lailatul Qadar ya. Padahal disukun dalnya, itu malam Lailatul Qadar. Ya, dan juga ya pemberitahuan tentang ya agungnya perkara Al-Qur'an. Wa tanwih bi sa'nil Qur'an alladzi unzila fiha. Itu pemberitahuan tentang agungnya perkara Al-Qur'an yang diturunkan ya di malam Lailatul Qadar. Kemudian termasuk dari pembahasan ya yang paling penting ya dalam surat Al-Qadar ini ya bahasanya ya disebutkan bayan fadlil lailah allati nazala fiha, yaitu keutamaan yaitu malam Lailatul Qadar yang Al-Qur'an diturunkan di dalamnya. Ya, dan juga dorongan wa targhib fi ihya'iha. Ya, jadi termasuk pembahasan terpenting dalam surat Al-Qadar ya supaya kita bersemangat yang berikan ya dorongan dalam surat ini, yaitu supaya kita ya menghidupkan malam Lailatul Qadar ya karena kebaikan yang terdapat di dalamnya. Ini diantara ya pembahasan yang terdapat dalam ya surat Al-Qadar. Kemudian kita baca dari apa yang disebutkan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala. Beliau meninggal pada tahun 1376 Hijriah. Qala muallif rahimahullah taala, yaqulu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, mubayyinan li fadlil Qur'an wa uluwi qadrih. Allah taala berfirman dalam keadaan menjelaskan tentang keutamaan Al-Qur'an ya dan tinggi ya kadarnya.
ya tinggi kedudukan Al-Qur'an. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sungguhnya kami ya telah menurunkan Al-Qur'an ya pada malam Lailatul Qadar. Kama qala ta'ala, ya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Ya, sungguhnya kami ya telah menurunkan Al-Qur'an ya pada malam yang diberkahi. Ya, pada malam yang diberkahi. Ya, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Ad-Dukhan ya ayat yang ketiga, ya bahwasanya di sini Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan fi lailatin mubarakah. Maksudnya lailah mubarakah ya sebagaimana juga yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah taala dalam tafsirnya pada surat ya Ad-Dukhan, yaitu maksudnya mubarakah yakni adalah apa? Ya katsiratul khair. Ya, yaitu adalah pada malam yang apa? Banyak kebaikannya. Wal barakah, dan banyak keberkahannya. Wahia Lailatul Qadar, yaitu adalah malam Lailatul Qadar. Allati hiya khairum min alfi syahr. Jadi malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada ya 1000 bulan. Ya, maka di sini Allah Subhanahu wa taala fa anzala afdhalal kalam. Ya bi afdhalil layali wal ayam ala afdhalil anam. Fa anzala afdhalal kalam, Allah Subhanahu wa taala menurunkan yaitu kalamullah, itu menurunkan Al-Qur'an bi afdhalil layali, pada malam yang utama, yaitu malam apa? Ya, malam Lailatul Qadar, ya di bulan Ramadan. Wal ayam ala afdhalil anam, dan juga ya paling utama dari hari ya ala afdhalil anam, ya kepada afdhalil anam, kepada manusia yang paling utama. Siapa manusia yang paling utama? Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu afdhalil anam. Ya, bilughatil Arab al-kiram. Ya, dengan bahasa Arab ya yang mulia. Ya, dengan bahasa Arab yang mulia, liyungdira bihi qauman. Ya, untuk memberikan peringatan pada kaum ya kepada umat manusia, ammathum ya al-jahalah wa ghalabat alaihimus syaqawah. Ya, yang telah apa? Menyebar ya telah menyebar pada mereka kebodohan ya dan telah menguasai pada mereka apa? Asyaqawah, yaitu ya syaqawah yakni apa? Kebinasaan ya, sehingga apa? Ya mereka bisa mengambil cahaya dari apa? Al-Qur'an ya, dan mengambil Al-Qur'an ya sebagai petunjuk, dan supaya mereka apa? Wa yasiru wara'ahu, ya supaya mereka umat manusia berjalan di belakang Al-Qur'an ya, sehingga apa? Fayahsulu lahumul khair ad-dunyawi wal khair al-ukhrawi, yaitu supaya ya mereka mendapatkan kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Ya, supaya mendapatkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Ini sebagaimana tafsir beliau ya As-Sa'di rahimahullah taala ya dalam tafsir surat Ad-Dukhan ayat 3. Nanti antum bisa ya sambil mengikutkan ya, ikutkan ya apabila antum ya nanti di kemudian hari memberikan pengajaran taklim ya, bisa juga diberikan penjelasan yang lain ya. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, ya bisa diambilkan juga dari tafsirnya As-Sa'di rahimahullah taala. Wa dzalika anallah taala, yang demikian itu bahasanya Allah taala ibtada'a bi inzalihi fi Ramadan. Ya Allah Subhanahu wa taala memulai ya menurunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan ya fi lailatul qadar, ya pada malam Lailatul Qadar. Wa rahimallahu biha al-ibad rahmatan 'amatan, dan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan di malam tersebut apa? Kepada hamba-hamba rahmatan 'amatan, itu memberikan rahmat yang menyeluruh ya, rahmat secara umum ya, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ya pada umat manusia. Ya, la yaqdir al-ibad laha syukran. Ya, tidaklah hamba-hamba itu apa? Menunaikan kesyukuran ya, untuk apa? Ya, mempraktekkan ya rasa syukur
akan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu ya kita belumlah sampai untuk menunaikannya. Ya, karena saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Apabila kalian hendak menghitung-hitung nikmat Allah, maka tentu kalian tidak mampu untuk menghitungnya. Ya, karena nikmat Allah Subhanahu wa taala yang saking banyak, ya, saking banyaknya, ya, katanya di Kamus Besar Bahasa Indonesia, saking itu bahasa baku. Ya, antum tahu kan saking? Ya, saking itu apa? Ya, karena menunjukkan saking menunjukkan banyaknya. Ya, itu adalah disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, adalah bahasa baku. Ya, maka di situ ya diturunkan ya kebaikan yang banyak. Ya, rahmat yang banyak sehingga ya hamba ya tidak mampu untuk menunaikan ya kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala karena banyaknya kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Wa sumiyat Lailatul Qadar, dan dinamakan Lailatul Qadar li'idhami qadariha. Ya, atau li'idhami ya qadriha, karena agungnya ya kedudukan malam Lailatul Qadar ini dan juga keagungan fadliha indallah, ya, indallahi ta'ala, yaitu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, wali annahu yuqaddir fiha ma yakunu fil am minal ajal. Karena ditakdirkan di dalam ya malam Lailatul Qadar ya ma yakun, ini apa yang akan terjadi fil am dalam setahun, ya, dalam setahun minal ajal, yaitu dari ajal, ya. Ajal manusia. Yang apabila datang ajal itu fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yaitu apabila datang ya ajal, maka ya manusia itu tidak bisa mereka tidak bisa mengakhirkan sesaat pun dan juga tidak bisa memajukannya. Ya, minal ajal itu ditakdirkan dalam takdir sanawi, ya, setahun itu ajal wa arzak, dan rezeki, dan juga ya wal maqadir ya al qadariyah, ya, dan juga takdir-takdir yang Allah Subhanahu wa taala tentukan, ya, dan ini tidak meniadakan catatan Allah Subhanahu wa taala di Lauh Al-Mahfuz, ya. Jadi malaikat ya mereka para malaikat juga ada catatan amal, yaitu ketika malam Lailatul Qadar ya ditentukan ya takdir ya sanawi, yaitu takdir selama setahun, baik itu ajalnya seorang hamba ya dan semisalnya seperti rezekinya, dan di sana ada catatan yang tidak berubah, yaitu catatan ya yang terdapat di dalam Lauh Al-Mahfuz. Kemudian ya thumma fakhama sya'naha wa adzama miqdaraha. Faqal, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengagungkan ya akan perkara malam Lailatul Qadar ini ya dan membesarkan kedudukannya, mikdarnya, yaitu kadarnya. Kemudian Allah mengatakan, Allah berfirman, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Ya, tahukah engkau apakah itu malam Lailatul Qadar? Ya, ai fa inna sya'naha jalilun. Ya, karena perkara dalam Lailatul Qadar ini jalilun, itu sangat agung. Ya, wa khataruha azimun. Ya, atau wa khatara ya, dan juga wa khataruha azimun. Ya, dan juga ya bahayanya azim. Maksudnya apabila seorang yang menyia-nyiakan ya kemudian di malam Lailatul Qadar dengan perbuatan yang sia-sia, ya, tidak memanfaatkan untuk ya beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, ya, malah melakukan kemaksiatan, ya, misalnya seorang malah mengganggu tangganya di malam hari, ya, ketika ya malam Ramadan, kemudian membunyikan petasan dan yang semisalnya, atau gangguan-gangguan yang lain, ya, maka ini ya adalah bentuk ya bentuk tidak diberikan taufik untuk memanfaatkan ya malam Lailatul Qadar, ya, sehingga akan ya mendatangkan kerugian bagi dirinya, ya, kerugian bagi dirinya karena tidak memanfaatkan malam Lailatul Qadar ya dengan ibadah, dengan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala ya semata. Ya, wa khaturuha azim. Lailatul Qadar ya khairu min alfi syahr. Ya, Lailatul Qadar itu lebih baik dari ya 1000 tahun, yaitu tu'adilu
min fadliha, ya tu'adil, yaitu apa, min fadliha alfa syahrin, yaitu menyamai atau sebanding keutamaan itu ya 1000 tahun. Ya 1000 tahun ya, jadi sebanding apabila seorang itu beramal di malam Lailatul Qadar itu sebanding amalannya selama berapa? Ya 80 ya 83 tahun kira-kira. Ya, maka ini merupakan apa? Kenikmatan yang sangat besar, yaitu seorang ya memanfaatkan waktunya untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar. Ya. Ketika seorang itu memanfaatkan hidupnya untuk ya memanfaatkan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dari membaca Al-Qur'an, ya menadaburi ya ayat-ayat Al-Qur'an, ya dan juga ya amalan-amalan saleh yang lainnya yang dilakukan atas salat, ya qiyamul lail atau salat tarawih, ya dan yang semisalnya ini ya karena pahalanya dilipat gandakan. Ya, ini adalah merupakan fursah karena merupakan kesempatan ya karena belum tentu kita apa hidup sampai 83 tahun. Ya, belum tentu kita apa bisa hidup ya bahwasanya umur kita mencapai 83 tahun. Tu'adil min fadliha alfa syahrin. Fal amal alladhi yaqa' fiha, maka amalan yang terjadi di dalamnya khairun minal amal, ya itu lebih baik dari amalan fi alfi syahr, ya bandingkan 1000 tahun ya yang apa, yang khaliyah, yang tidak ada minha, yaitu tidak ada malam Lailatul Qadar. Ya khaliyah itu tidak ada atau kosong dari apa, malam Lailatul Qadar. Maka ini kesempatan untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar ya di malam-malam ganjil, ya pada akhir bulan Ramadan, ya pada 10 ya hari yang terakhir, ya atau sebagian mereka mengatakan 7 hari yang terakhir, atau lebih khusus lagi nanti misalnya malam 27, ya maka di sini apa, wa hadza mimma tatahayyar fihi al-bab, maka semacam ini keutamaan ibadah yang ya agung ini ya tatahayyar fihi al-bab, ya jadi apa, ya otak kita ya itu tatahayyar ya merasa apa, takjub, ya tatahayyar, kok bisa ya amalan dalam malam Lailatul Qadar bisa, bagaimana bisa menyamai apa amalan seorang selama ya 1000 ini ya di alfi syahr, yaitu 83 tahun. Bagaimana ini? Ya, bagaimana? Maka tatahayyar ya fihi al-albab. Begitu pula dahisu lahu al-ukul, ya akal ini apa? Ya merasa apa? Ya merasa takjub ya dan merasa ya bagaimana yang menakjubkan ya seorang beramal ya dalam satu malam apabila dia mendapatkan ya malam Lailatul Qadar karena dia menghidupkannya, kemudian ya amalannya seperti amalan selama 83 tahun ya atau 1000 bulan, ya atau 1000 bulan, ya maka ini keutamaan yang agung sekali, ya tidaklah meninggalkannya kecuali orang yang apa, ya lalai. Adapun orang yang mengetahui ya pentingnya ya waktu ya dan memanfaatkan waktu, maka dia tidak akan menyanyiakan waktunya terbuang dengan apa? Dengan sia-sia ya pada hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat ya pada dirinya dan untuk akhiratnya. Ya, maka ya sepantasnya bagi kita untuk ya memiliki perhatian ya dengan waktu-waktu yang kita miliki. Maka haitsu ya manna tabaraka wa ta'ala, ya tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia ya mana ala hadil ummah, ya manna yaitu memberikan apa, karunia ya pada umat ini ad-dhaifah, ya karena kita ini umat yang lemah kan, ya ad-dhaifah al-quwwah, yaitu diberikan kekuatan, wal quwwa yaitu juga semakna yang memberikan kekuatan ya dan quwwa yaitu kekuatan, bilailatin dengan satu malam, yakunul amal fiha, ya amalan di dalamnya dalam satu malam ini yuqabil, ya itu apa, ya berbanding, wa yazid ya sebanding dan apa, dan lebih ya baik dari berapa, 1000 bulan, ala alfi syahrin, ya dari umur apa, seorang yang muammar umran tawilan, seorang yang diberikan umur dengan umur yang panjang. Ya 83 tahun ini apa, ya adalah umur yang sudah apa, plus ya umur yang lebih,
Kenapa? Karena umatnya Rasulullah SAW berapa? Baina sitin ila sab'in, ya, umurnya umatnya Rasulullah SAW itu kebanyakannya berapa? Antara 60 hingga 70. Ya, apabila 83 tahun maka ini sudah apa? Ya, tambahan yang lebih. Ya, tambahan yang banyak. Kemudian apa? Naifan wa thamanina sana. Makanya ini naif. Ya, naif itu bilangan, ya, itu 80. Ya, kita perkirakan apabila antum bagi 1000 bulan dibagi dengan 12 berapa dapatnya? Kita 83 tahun, ya, naifan wa thamanina sana. Kemudian tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha. Tanazzalul malaika, jadi malaikat ya turun, wa ruhu fiha, dan juga waruh di sini ya malaikat Jibril alaihissalam. Ya, jadi diatofkan ya malaikat Jibril ini khas kepada al malaikah, yaitu yang lebih umum, ya. Ay yaksuru nuzuluhum fiha. Yaitu apa? Banyak sekali mereka turun di dalam malam Lailatul Qadar. Ya, min kulli amr. Ya, untuk apa? Ya, melakukan urusan. Ya, salamun hiya, yaitu menuliskan apa? Takdir sanawi. Ya, takdir selama 1 tahun. Ya, salamun hiya, yaitu salimah min kulli afatin wa syarrin. Ya, salimah itu selamat dari apa? Ya, semua afat, yaitu kerusakan, ya, wa syarrin dan kejelekan. Wa dzalika likathrati khairiha. Yang demikian itu karena banyaknya kebaikan di dalam malam Lailatul Qadar, hatta matli al fajar, hingga terbitnya fajar. Ya, jadi hingga terbitnya fajar, yaitu waktu subuh, ya, fajar tsani, ya, fajar shadiq, ya, hingga terbitnya fajar shadiq. Ya, ay mubtadaha min ghurubis syams. Ya, ini apa? Yaitu mulainya dari terbitnya matahari. Jadi pada malam ganjil ketika apa? Terbit matahari, ya, apa, tenggelam matahari. Jadi ketika tenggelam matahari hingga terbit fajar. Jadi kalau itu malam ganjil, ya, maka ya memanfaatkan waktu mulai dari apa? Tenggelamnya matahari hingga yaitu apa? Terbitnya fajar shadiq, ya, terbitnya waktu subuh, ya, terbitnya waktu subuh. Dan ini ya di Yaman di sana banyak ya orang-orang yang apa memanfaatkan terlebih malam-malam ganjilnya, ya, mereka memanfaatkan dengan beribadah ya pada Allah Subhanahu wa taala dalam baca Al-Qur'an, ya, dan juga sholat malam dan yang semisalnya. Begitu pula yang ya dilakukan di masjid ini, ya, misalnya pada 10 malam hari terakhir, ya, kami disampaikan bahwasanya apa? Makmur masjidnya. Maka ini kesempatan, ya, karena kehidupan itu adalah furos, ya, al hayatu furos, ya, kehidupan itu kesempatan. Apabila seorang tidak memanfaatkan kesempatannya, apa? Doya, ya, akan sia-sia, jatuh pada kelalaian, ya, jatuh dalam apa? Ya, tidak memanfaatkan waktunya, ya, sehingga waktunya terbuang dengan sia-sia. Wa qad tawaratil ahadits fi fadliha. Ya, dan hadis-hadis telah ya mutawatir ya di dalam keutamaannya. Jadi mutawatir itu pada setiap tingkatan ya perawi tersebut banyak yang meriwayatkannya hingga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, wa annaha fi Ramadan, bahasanya ya ini terjadi pada bulan Ramadan, ya, wa fil ya al awakhir min, ya, pada 10 terakhir ya dari bulan Ramadan, ya, khususan fi autarihi, terlebih khusus itu pada malam-malam ganjilnya. Ya, wahiyya baqiyatun fi kulli sanah ila qiyamis saah. Jadi masih tetap ada hingga ya pada setiap tahun hingga akhir zaman nanti, ya, sampai datangnya hari kiamat, ya, malam Lailatul Qadar ini hingga ya akhir zaman. Kemudian walihada kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takif. Ini yang dilakukan oleh beliau alaihi salatu wasallam, yaitu beliau iktikaf. Kenapa? Karena seorang yang iktikaf itu lebih fokus ya dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan orang yang tidak ya dalam keadaan iktikaf maka keluar dari masjid, ya, pergi urusan dunia, ke sana dunia, ke sini dunia dan yang lainnya dunia, ya, berbeda dengan apa? Orang-orang yang memanfaatkan ya dengan iktikaf, yaitu berdiam diri di masjid, ya, kemudian dia membaca Al-Qur'an, perbanyak ya membaca Al-Qur'an, menadaburi Al-Qur'an, ya, dan melakukan ibadah, zikir, ya, berzikir dan
ya yang semisalnya, maka ini ya orang yang iktikaf maka akan lebih banyak ya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, wa yukthir ya minat ta'abbud, yaitu memperbanyak dari beribadah fil asr al awakhir min Ramadan, ya sebagaimana disebutkan ya dalam ya Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, yaitu mangkoma ya apa hadisnya, mangkoma Lailatul Qadar imanan wa tisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, ya barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar imanan, ya dia beriman pada Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban itu mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni ya dosa-dosanya yang telah lalu, sebagaimana disebutkan dalam ya hadis Rasulullah SAW. Dan ini disebutkan di sini min hadis Aisyah, wajaa al-laila al-qadar, ya roja'a lil lailatil qadar, karena untuk berharap ya mendapatkan malam Lailatul Qadar, itu supaya berharap untuk mendapatkan Lailatul Qadar karena keutamaan yang agung ya di dalamnya. Maka sebagaimana disebutkan dalam Mukhtasar, bahasanya maksud dari surat Al-Qadar ini adalah ya penjelasan tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. Ya, keutamaan malam Lailatul Qadar. Dan keutamaan Lailatul Qadar ya itu pada semua malamnya, yaitu sebagaimana tadi telah sebutkan ya dari apa? Dari tenggelamnya matahari hingga terbitnya fajar, Kemudian waktu kita masih cukup, ya kita baca dari penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin ya dari ya tafsir Juz Amma ya tentang surat Al-Qadar, ya tentang surat Al-Qadar. Sebagian sudah ya disebutkan ya dalam tafsir As-Sa'di rahimahullah taala. Ya, setelah beliau ya menyebutkan surat Al-Qadar, kemudian ya inna anzalnahu fi lailatul qadar, inna anzalnahu ad-dhamir huna ya'ud ilallah. Ya, di sini ya huna ya'udu ilallah, yaitu inna anzalna. Nah, di situ ya dhamir nahnu. Ya, walha fi qauli anzalnahu ya'udu ilal Qur'an. Adapun dhamir hu ya di situ kembali kepada Al-Qur'an. Wa dzakara ta'ala nafsahu bil adhamah. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dirinya bil adhamah, yaitu untuk menunjukkan apa? Ya, pengagungan, yaitu apa? Kami. Ya. Kenapa? Ya. Kok di sini apa? Dhamirnya jamak. Ya, tetapi di sini apa? Tujuannya adalah adhamah, yaitu untuk pengagungan. Ya. Kita dalam bahasa Indonesia juga apa? Sering mengatakan kami selaku misalnya apa? Selaku pengurus, ya kami. Di sini menunjukkan apa? Walaupun satu orang tapi nyebutnya dengan apa? Kami, ya kami, seperti itu. Ya, anzalna itu adalah untuk ya mengagungkan. Ya, li'annahu ya subhanahu wa ta'ala al-azim. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Agung. Ya, alladzi la syai'a a'dzam minhu, karena tidak ada suatu pun yang apa? Lebih agung dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya dirinya dengan apa? Sighah atau konteks, yaitu dengan adzamah, yaitu dhamir apa? Kami. Ya, semisal pada ayat yang kita baca, dan juga dalam ayat yang lainnya ya misalnya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ya, sungguhnya kami ya yang telah menurunkan adz-dzikr atau menurunkan Al-Qur'an, wa inna lahu lahafidun, ya dan sungguhnya kami juga ya yang akan menjaga yaitu Al-Qur'an ya dari apa? Kepalsuan, ya dari ya suatu yang dimasukkan dalam Al-Qur'an maka akan terbongkar. Begitu pula ya inna nahnu nuhyil mauta. Ya sungguhnya kami apa? Yang menghidupkan orang-orang yang telah mati. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami menulis apa? Apa yang mereka lakukan, dan juga apa? Menulis apa? Atharahum. Ya, apa yang mereka lakukan. Wa kullu syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Ya, dan segala sesuatu kami telah menghitungnya. Ya, fi imamin mubin, yaitu pada kitab Al-Lauh Al-Mahfud. Ya, imamin mubin di sini bermakna apa? Ya, kitab Lauh Al-Mahfud. Ya. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dirinya dengan ya konteks ya menunjukkan tunggal. Ya, innani anallah
innani. Di situ ana kan? Ya, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Ya, sungguhnya aku adalah Allah. Ya, tidak ada sembahan yang hak melainkan aku, fa'budni. Maka beribadalah ya kepadaku, wa aqimis sholata lidzikri, dan tunaikanlah salat ya untuk mengingatku. Ini terkadang ya menunjukkan azamah, yaitu nahnu, ya dhamir jamak nahnu, yang menunjukkan azamah, dan terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dirinya dengan dhamir tunggal, ya dengan dhamir kata ganti, ya kata ganti tunggal, ya dengan kata ganti tunggal. Ini diantara ya faedah yang disebutkan ya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Ya. Kemudian di sana ya ada yang mengatakan ya bahasanya diyakini sebagian orang awam bahwasanya Lailatul Qadar itu pada nisfu min syahri Sa'ban. Ya, pada tengah bulan Sa'ban. Maka ini adalah pendapat yang tidak ada asalnya. Ya, wala haqiqata lahu, dan tidak ada hakikatnya. Ya, karena Lailatul Qadar itu terjadi kapan? Yaitu di bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan. Jadi di sana nanti apabila ada yang menyebutkan bahasanya di tengah bulan Sa'ban, atau ya seperti mengatakan kalailatin nisfu min Rajab, atau Jumada, atau Rabi, Safar, Muharram, ya dan selainnya dari bulan-bulan, ya tidaklah dikhususkan dengan suatu, ya hingga harus datang yang menunjukkan keutamaannya. Ya, apabila di sana ada yang menyebutkan, maka ya hadis-hadisnya adalah hadis-hadis yang lemah, yang tidak bisa ya dijadikan hujah. Ya, karena di sana ada yang mengatakan ya misalnya bulan Rajab, ya kemudian pada bulan Sa'ban, ya seperti itu, maka di situ hadis yang dijadikan dalil adalah hadis-hadis yang lemah, ya hadis yang lemah. Maka kita tidak mengamalkan ya melainkan dengan ya hadis yang sahih dari Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW ya menyebutkan malam Lailatul Qadar itu pada 10 terakhir bulan Ramadan, ya pada 10 ya terakhir pada bulan Ramadan. Dan juga firman-Nya Allah Subhanahu wa taala ya dalam Lailatul Qadar, di antara ulama ya mereka mengatakan al-qadr di sini adalah asyaraf, ya yaitu kemuliaan atau keutamaan, ya sebagaimana dikatakan fulanun du qadrin azim, ya fulan itu memiliki qadrin azim, maksudnya memiliki kemuliaan yang agung, yaitu adalah du qadrin kabir, yaitu du saraf, ya du sarafin kabir, yaitu memiliki kemuliaan yang agung, ya. Dan di antara mereka ada yang mengatakan bahwasanya Lailatul Qadar itu adalah yang ada yang mengatakan al-murad bil qadar itu adalah takdir. Ya, sebagaimana kita telah sebutkan li'annahu yuqaddar fiha ma yakunu fis sanah. Karena ditakdirkan di dalam ya malam Lailatul Qadar itu takdir selama 1 bulan. Ya. Yaitu ya takdir selama 1 bulan, yaitu perincikan ya diterangkan ya dalam catatan malaikat, ya dalam catatan malaikat. Kemudian wa ma adraka ma Lailatul Qadar, ya maka dari konteks ini ya tahukah engkau apakah itu malam Lailatul Qadar, ya kita bisa mengetahui, yaitu bahasanya di sini tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar, untuk menunjukkan agungnya, ya untuk menunjukkan besarnya ya Al-Quran Al-Karim yang diturunkan pada malam Lailatul Qadar, ya yang diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Begitu pula apabila kita yang melihat di sana ada wa ma adraka ma yaumuddin, tsumma ma adraka ma yaumuddin, ya yaitu wa ma adraka ma yaumuddin, tahukah engkau apakah itu hari kiamat, kemudian tsumma ma adraka ma yaumuddin, ya kemudian tahukah engkau apa hari kiamat, apa itu hari kiamat. Ini menunjukkan agungnya perkara ini, ya. Kemudian apabila disebutkan al-haqqah, mal-haqqah, wa ma adraka mal-haqqah, ya itu al-haqqah,
ya, kemudian mal haqqah, kemudian apa? Wa ma adraka mal haqqah, ya sampai berapa? 6 harokat ya. Itu atau al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah, ya maka ini menunjukkan ya agungnya atau besarnya perkara ini. Ya, al-qari'ah itu menunjukkan besarnya perkara akhirat. Ya, untuk menunjukkan apa? Ya, perkara hari kiamat. Al-haqqah itu juga ya hari kiamat. Maka apabila kita mendapati ayat-ayat seperti ini menunjukkan ya agungnya perkara ini. Ya, agungnya ya perkara ini. Karena ya seorang itu apa? Dengan mempelajari Al-Qur'an, menadaburi apa yang terdapat di Al-Qur'an, maka dia ya akan mengetahui apa yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Ya pentingnya bagi kita untuk apa? Ya untuk ya mentadaburi Al-Qur'an. Ya mentadaburi Al-Qur'an apa yang terdapat di dalam ya Al-Qur'an. Kemudian ya mingkuli amr yaitu inna bimakna alba. Ya mingkuli amr di sini apa? Ya wa qauluhu mingkuli amr. Kila inna min di sini apa? Bimakna ba. Ai bikulli amrin. Ya bikuli pada semua perkara yang mimma ya'muruhumullahu bih, ya itu apa yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada mereka para malaikat, ya kemudian apa kita katakan bahasanya apa malaikat itu turun ya di bumi itu sebagai tanda alal khair ya warahmah wal barokah. Jadi turunnya malaikat ke bumi itu menunjukkan tandanya kebaikan ya dan juga apa? Tandanya rahmat dan juga tandanya keberkahan. Ya, tandanya keberkahan. Maka di sini ya sebagaimana jumlah salamun hiya, al jumlah di sini kalimat di sini ya mukawwanah min mubtada wa khobar. Salamun hiya. Kalau salamun hiya ya di sini apa? Wa khobar fiha muqaddam wa takdir hiya salamun. Ya, itu min mubtada wa khobar, salamun hiya itu dari mubtada dan khobar, dan khobarnya di sini apa? Didahulukan, yaitu salam itu didahulukan dan takdirnya aslinya apa? Hiya salam. Ai hadhil laila salamun. Bahwasanya pada malam Lailatul Qadar ya itu terdapat keselamatan. Di Allah Subhanahu wa taala mensifatinya dengan keselamatan. Kenapa? Likathrati man yaslam fiha minal atham wa uqubatiha. Karena di malam Lailatul Qadar itu banyak sekali orang yang selamat ya di dalamnya dari dosa-dosa dan ukubatiha. Ini tentunya bagi orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Ya, bagi orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar berbeda dengan orang yang malah sibuk dengan apa? Kalau sudah 10 akhir terakhir, maka sibuknya apa? Ya, membelikan baju bagi anaknya, ya, belanja kue dan yang semisalnya, maka ini ya sepantasnya ya bagi kaum muslimin untuk ya memperhatikan semakin terakhir ya masjid semakin berkurang ya padahal ya semakin terakhir ya di situ keutamaannya apa semakin besar ya maka ini ya apa yang terjadi ya di antara kaum muslimin sepantasnya apa ya ditinggalkan ya semakin terakhir seorang itu apa ya semakin banyak beribadah pada Allah Subhanahu wa taala yang mempersiapkan bekalnya ya karena kehidupan kita adalah kehidupan sementara ya kita di dunia ini kita singgah ya dunia ini adalah merupakan tempat singgah ya dan kita akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala ya dengan apa kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala apakah kita hanya menginginkan apa yang penting saya punya bekal walaupun sedikit kan tidak ya kita menginginkan bahwasanya apa ya bekal kita itu banyak ya ketika kita menghadap ya Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita membawa bekal yang banyak ya sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita sekalian ya ke dalam surganya. Ya, sebagaimana kita telah sebutkan bahwasanya al hayatu furas. Ya, kehidupan di dunia ini adalah kesempatan. Ya, kesempatan untuk beramal, kesempatan untuk menambah bekal, ya, kesempatan untuk beramal soleh ya dan menjauhi dosa-dosa. Ya, maka sepantasnya dan selayaknya bagi kita untuk ya mempersiapkan diri-diri kita ya karena kehidupan kita ini apa sementara ya bisa jadi seorang itu ya meninggal ya pada saat dia jaya-jayanya
ya ternyata Allah cabut nyawanya. Ya padahal saat ya seorang itu berada di puncaknya, ya puncak karirnya atau puncak ya kejayaannya dan yang semisalnya ternyata ya nyawa telah ya nyawa telah datang padanya. Ya karena kita tidak mengetahui ya perkara kematian, ya kapan saja bisa mendatangi kita. Ya kematian tidak mengenal besar kecil, ya tua muda, laki-laki perempuan, ya bahwasanya kematian itu ya datang ya kapan saja, ya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan dan telah takdirkan. Apabila telah datang, ya tidak mungkin diakhirkan sesaat pun, ya dan juga tidak bisa dimajukan, ya. Maka seorang yang tahu ya tujuan hidupnya, maka dia akan mengetahui juga apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia persiapkan, ya sebagaimana ya sabda Nabi SAW yang telah kita sebutkan, ya dalam malam Lailatul Qadar, man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, ya ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, ya ma taqaddama ya min dzambih. Ini dalam hadis Abu Hurairah, ya sebagaimana ya riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, ya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, man qama lailatal qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dan ampunan dosa itu ya tidaklah diragukan bahwasanya maksudnya adalah ya seorang itu selamat ya dari dari ukubah, ya dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ya dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Mungkin azan dulu. Siapa yang azan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu
لا إله إلا الله. Kita lanjutkan. Hatta matli al-fajr. Ya, hingga ya terbit ya fajar. Ya, jadi turunnya para malaikat ya pada malam ini ya hingga matli al-fajr. Yaitu apabila telah terbit ya waktu subuh ya maka telah selesailah pula ya malam Lailatul Qadar. Ya, dan beliau yang Syekh Ibnu Utsaimin ya beliau mengatakan di sini terdapat faedah ya telah lewat kita katakan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu pada bulan Ramadan. Kemudian ya pada bagian mana dari Ramadan? Ya apakah di awalnya, ya di tengahnya ataukah di akhirnya? Ya sebagaimana telah kita sebutkan juga bahwasanya Nabi SAW awal kalinya, jadi awal kali beliau alaihissalatu wassalam beliau iktikaf pada ya 10 hari yang awal. Ini pada awalnya. Kemudian beliau pernah juga iktikaf pada apa? Pada 10 tengahnya dari bulan. Ya, tujuannya semuanya adalah untuk apa? Mencari Lailatul Qadar. Kemudian dikatakan bahwasanya apa? Ya, bahwasanya Lailatul Qadar itu terdapat pada 10 hari terakhir. Ya, sehingga ya beliau alaihissalatu wassalam iktikaf ya pada 10 hari pada ya bulan yang terakhir, pada akhir bulan yang terakhir. Maka kalau begitu ya malam Lailatul Qadar terdapat ya pada 10 hari ya yang terakhir. Kemudian pada malam apakah? Ya, Allahu a'lam. Ya kita tidak mengetahui. Bisa jadi malam 21, ya bila jadi malam 23 yaitu pada malam-malam ganjil, ya bisa juga ya di antara keduanya. Ya, dan di sana ada yang menyebutkan bahkan bisa jadi juga ya terjadi pada malam-malam genap. Intinya barang siapa memakmurkan ya menghidupkan 10 hari terakhir, maka dia akan apa? Pasti dia akan mendapatkan apa? Malam Lailatul Qadar. Ini kesimpulannya. Ya, karena di sana ada yang ya mengatakan juga bisa jadi malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam genap. Ya, sehingga seorang yang menghidupkan 10 hari pada malam apa? 10 hari terakhir dari bulan Ramadan maka tentu pasti ya dia akan mendapatkan apa? Malam Lailatul Qadar. Ya, yang dahulunya Rasulullah SAW diperlihatkan ya tetapi ya disebutkan dalam hadis ya terjadi sahabat yang bertengkar ya akhirnya apa? Ya tidak diketahui kapan pasti dari malam Lailatul Qadar ya dimubahamkan yaitu tidak diketahui pastinya pada ya tanggal pada malam berapanya. Ya, kemudian di sana disebutkan ya bahwasanya ya pada malam 27 itu lebih diharapkan. Ya, lebih diharapkan. Dahulu ya beliau alaihi salatu wasallam pernah yang mendapati malam Lailatul Qadar itu pada malam 21. Ya, ketika itu Rasulullah SAW sholat di masjidnya, kemudian dahulu masjidnya Rasulullah SAW itu min aris. Ya, la yamna tasurrub alma minas saqf. Ya, jadi min aris. Ya, aris itu apa? Masjidnya Rasulullah dahulu itu tidak ada atapnya. Ya, jadi kalau apa turun hujan maka apa? Bocor atau tidak? Ya, itu tidak ada apa namanya naungannya. Sehingga ketika hujan maka ya di situ apa? Air ya akan ya melimpah. Sehingga ketika itu pernah Rasulullah SAW itu apa? Sujud ya di waktu subuhnya yaitu pada sholat subuh itu di atas apa? Yaitu sujud dan mengenai apa? Air dan tanah. Ya karena masjidnya Rasulullah SAW ya ketika itu apa? Ya tidak ada naungannya. Ya berbeda dengan masjid kita ini alhamdulillah ya ada naungannya sehingga apa? Air itu tidak ya mengalir ke bawah. Ya sehingga tidak bocor. Ya pada waktu itu Rasulullah SAW ya di waktu sholat fajar ya sholat subuh ya beliau sujud ya di atas air dan juga tanah ya dan sahabat ya radhiyallahu ta'ala ya di atas jabahannya itu di atas apa di dahinya ya terdapat bekas ya air dan juga bekas tanah. Ya, maka beliau mengatakannya apa? Ya pada waktu itu apa? Pada malam 21.
Tetapi beliau juga mengatakan apa? Iltamisuha fil asr al awakhir. Carilah pada ya 10 ya hari yang terakhir. Ya pada riwayat yang lain fil witr minal asr al awakhir. Pada riwayat yang lain pada ya hari yang malam ganjil pada 10 hari terakhir. Ya, dan sahabat radhiyallahu anhum ya pada suatu hari, pada suatu tahun melihat bahwasanya malam Lailatul Qadar itu pada ya tandanya, maksudnya ya pada malam 27, ya pada malam 27. Ya, dari kesemua riwayat tersebut ya menunjukkan ya bahwasanya malam Lailatul Qadar tersebut ya tidak diketahui ya pada malamnya secara pasti. Maka apabila seorang itu menghidupkan malamnya ya secara keseluruhan pada 10 hari terakhir, maka tentu dia akan ya mendapatkan ya malam Lailatul Qadar. Maka ketika ya dimubahamkan, tidak ketahui ya malam Lailatul Qadar itu pada malam apa, maka ini akan menunjukkan ya akan menjelaskan perbedaan antara orang yang jujur ya, orang yang bersungguh-sungguh ya, dan orang yang apa? Malas-malasan. Ya, kalau orang malas-malasan, namanya malas-malasan ya tidak mau berupaya untuk mencapai. Kenapa saya harus letih-letih ya untuk mencari malam Lailatul Qadar? Tetapi orang yang jujur pada Allah Subhanahu wa taala akan apa? Akan berusaha dan berupaya untuk menghidupkan ya malam Lailatul Qadar, kemudian apa? Berusaha untuk ya menghidupkannya ya sehingga dia akan mendapatkannya. Berbeda dengan orang yang malas. Ya, namanya orang yang malas, maka ya tidak semalam pun ya mereka hidupkan, bahkan bisa jadi apa? Digunakan ya malam-malamnya ya dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan. Kemudian di antara faedahnya kenapa ya tidak diketahui ya, ini adalah untuk memberikan apa? Ya semangat kepada kaum muslimin ya bagaimana dia ya untuk meraih pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk ya berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini juga ya beliau rahimahullah taala menyebutkan bahwasanya sebagian manusia ya pada saat ini, yaitu di saat beliau karena beliau meninggal pada tahun 1421 ya, 1421 Hijriah, mereka menunaikan umroh pada ya pada malam 27 ya, pada malam 27 ya, sehingga apa? Pada malam 27 itu dari sorenya ini di Ramadan kemarin ya, kebetulan di sana ya, bahwasanya malam 27 padahal kita sudah berangkat sebelum asar. Ya, ternyata sampai dekat ya sudah apa? Ternyata sudah ditutup. Ya, enggak bisa masuk. Ya, akhirnya terpisah dengan istri. Ya, sudah, kalau perempuan enggak ada larangannya. Perempuan apa bisa masuk ke dalam masjid. Ya, perempuan bisa langsung masuk ke dalam masjid. Tetapi apa? Ya laki-laki sudah tertahan. Ya enggak bisa masuk. Hingga saking banyaknya orang yang mau umroh pada malam 27 Ramadan ya di Makkah, itu apa, orang banyak yang enggak bisa masuk untuk melaksanakan ya salat pada malam 27 ya, pada malam 27 itu apa di Masjidil Haram. Ya, akhirnya apa mereka berkumpul di jalan ya tertahan ya, sehingga akhirnya ya kami pun pulang. Maksudnya mencari masjid yang lain yang sekiranya apa bisa menunaikan pada malam 27 ya, dengan karena susahnya ya, karena penuhnya orang pada saat itu ya, pada Ramadan 27 kemarin, karena saking banyaknya ya sehingga bisa jadi ya, dan terjadi juga ya terpisah antara laki-laki dan perempuan, karena perempuan bisa masuk, sedangkan yang boleh masuk adalah orang-orang yang laki-laki pakai kain ihram. Ya, jadi kalau sudah terlambat sudah enggak bisa masuk. Makanya sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin ya, di sana apa? Mereka berlomba-lomba untuk ya mengkhususkan malam 27 itu untuk apa? Melakukan umroh. Ya, melakukan umroh pada malam 27. Ya, sedangkan ya Rasulullah SAW ya tidak ya memberikan contoh ya demikian itu. Begitu pula para khulafa ya ar-rasyidin, mereka juga tidak ya memberikan ya contoh akan hal itu. Ya, maka yang dicontohkan apa? Yaitu menghidupkan malam 27 misalnya. Kalau kita ingin menghidupkan malam 27 yaitu dengan membaca Al-Qur'an, dengan tasbih dan nadaburi Al-Qur'an dan yang
semisalnya. Maka itu ya di antara amalan-amalan yang bisa ya dilakukan ya seorang hamba ketika ya dia ya di malam malam ganjil pada bulan ya Ramadan ya, terlebih di Masjidil Haram ya. Jadi malam 27 itu sangat ya berdesak-desakan ya, susahnya orang untuk mendapatkan ya tempat ya, bahkan di jalanan ya, bahkan ya mungkin lebih baiknya akhirnya apa, kembali ya mencari masjid yang lainnya karena tidak memuat ya, tidak muat ya, bahkan di jalan pun tidak disediakan air. Gimana kita nggak disediakan air, kita mau kencing sedangkan sholatnya nanti sampai ya jam 2 malam ya, dari maghrib, dari habis asar itu sudah ditutup ya, dari jam 4-an atau setengah 5 itu sudah ditutup, nggak bisa masuk. Sedangkan ya untuk wudhu dan yang semisalnya ya susah. Makanya ya kita dimanapun kita berada yang menghidupkan malam 27 yaitu dengan ya dengan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an dan yang selainnya ya, sehingga bisa juga ya seorang itu mendapatkan malam Lailatul Qadar ya dengan ibadah-ibadah yang di sana ya banyak sekali yang bisa kita lakukan. Ya mudah-mudahan ya bisa diambil manfaat dari apa yang kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.